Ini tadi ke Polres Jombang ya, Bu? Iya. Ke mana, Bu? Ke Propam. Ke Propam ya, Bu? Iya. Menemui siapa, Bu, petugasnya, Bu? Itu siapa jenenge? Mas Bukin ya? Pak Riz. Mas Bukin? Pak Riz. Pak Riz. Kalau Bukin Mbak Dian tadi. Oh ya. Bu, tadi dipanggil kaitannya dengan apa, Bu? Dengan yang masalah yang dulu, Pak. Saya kan pernah dipanggil, laporan pertama itu yang dua itu orangnya bagus, masih muda-muda, tapi yang terus akhirnya dia manggil bagus itu baik pelayanan. Baik pelayanannya, yang terus akhirnya dia manggil temannya katanya. Saya panggilkan teman yang senior katanya. Terus dia belum sampai membaca isi pengajuan saya, sudah menanyakan ke saya sambil kelihatannya kasar gitu loh, Pak. Kasarnya itu? Kasarnya itu ya pokoknya mau melaporkan apa gitu. Terus saya cerita, terus ibu pengacara bilang, Pak, kalau tanya yang baik itu kan sudah ada pengaduan, mbok itu dibaca dulu, jangan langsung menanyakan masalah itu sudah lengkap pengaduannya gitu. Belum dibaca langsung belum tentang. Ya, kalau yang dua, yang pertama sudah baca, tapi yang ketiga ini rambutnya panjang, saya nggak tahu, Pak. Namanya siapa? Nggak tahu. Itu dari Satreskrim atau dari Propamnya, Bu? Dari Reskrim. Reskrim ya, yang masih kasar pertama mentak masuk, itu ya? Iya. Nah, itu kaitannya kasus apa, Bu? Itu kalau kasus penipuan dan penggelapan, Pak. Jumlahnya berapa, Bu? Jumlahnya tuh kalau sampai sekarang ya hampir 500 lebih. Termasuk bunganya ya, Bu? Ya, sudah termasuk bunga sama utang pribadi. Itu. Ya. 500 apa itu, Bu? 500 juta 50. Iya. Itu utang itu terhitung mulai tahun berapa, Bu? 2020. 2020. Iya, sudah 3 tahun ini. Terus belum ada itikat baik dari terlapor, Bu? Nah, itu yang saya tunggu, makanya saya melaporkan ke polisi karena tidak ada itikat baik sama sekali, Pak. Katanya mau jual rumah, saya tunggu sampai 3 tahun ini tidak ada realisasi sama sekali. Terus untuk Propam sendiri, ini laporan dari Ibu ke Polda atau langsung ke Propam Polres Jombang? Awalnya dulu hanya di Polres, tapi tidak ada kelanjutannya, terus akhirnya ke Polda. Oh, Ibu langsung lapor ke Polda? Iya. Sama lawyer ya, Bu? Iya. Terus berarti ini Propam turun karena memang ada perintah dari Polda. Ya. Terus hasil rekomendasinya gimana, Bu? Ya, ini tadi masih Dipelajari. dipelajari. Apakah dari Propam juga diarahkan untuk kembali lagi ke Reskrim untuk menanyakan follow up penanganan kasus? Iya. Gimana bilangnya? Ya, pokoknya tadi kan Pak. Ya. Kasusnya ini tadi saya ditanya, ini terus gimana, Bu? Saya minta dilanjut. Soalnya yang kemarin itu mestinya saksi 7 hanya dipanggil 1. Sama polisi? Iya, sama penyidiknya. Padahal Ibu mengajukan 7 saksi. 7 saksi yang dipanggil 1, sesudah itu kok terus tidak ada kelanjutannya. Terus bagaimana dengan korban lain, Bu, yang dari Perumda itu, Bu? Nah, itu kemarin sudah lapor. Sudah disidik juga orang 2 ibu itu. Terus tidak tahu kelanjutannya, kalau ibu-ibu masih menunggu itu mungkin. Tapi sudah dipanggil juga? Sudah. Statusnya Dumas atau LP, Bu? Dumas. Dumas ya? Ya. Itu terakhir dipanggil polisi tanggal berapa, Bu? Yang saya? Yang Anda sama yang ibu-ibu di Perumda itu? Yang ibu Perumda itu kemarin itu ya. Kalau Ibu? Kalau saya minggu lalu itu ya? Mulai Juni ya, Pak. Mulai Juni? Sampai sekarang? Sampai sekarang ini. Terus kemarin ya itu loh, Pak, ditutup itu loh. Sudah tidak ada kelanjutannya. Ya, tidak ada pemberitahuan lagi, Bu? Tidak ada. Makanya saya terus lapor ke Polda ini untuk pengacara. Itu tadi saya lihat juga ada surat yang ditujukan selain ke Kapolda juga ke Kapolres ya, Bu? Iya. Yang ke Kapolres itu isinya apa, Bu? Aduh. Mintanya ya mau dibuka kembali, Pak, saya. Dilanjutkan kasusnya. Dilanjutkan, ya. Kok tiba-tiba dihentikan? Lah ya makanya itu. Saya kecewanya kan di situ, Pak. Terus korban lain juga sama ini, Bu, ya? Sekali dipanggil selesai gitu? Belum ini, Pak, belum. Masih dipanggil pertama. Yang pertama dulu kan tidak dipanggil, Pak. Jadi yang dipanggil hanya siapa itu, Mbak Anu? Ibu yang Iya, Mbak Cece itu. Ya. Sudah itu kan tidak
panggil yang ibu-ibu PKK. Akhirnya melapor lagi, kemarin itu sudah dipanggil untuk penyidik. Harapannya Ibu dengan kasus Ibu yang mau lapor sudah dibentak, kemudian tidak ada tindak lanjut. Iya. Ini harapannya apa, Bu? Harapannya itu sebetulnya yang pertama itu yang penting uang saya kembali, Pak. Untuk dan juga untuk pelajaran si pelaku itu, Pak. Iya, Soalnya sudah segitu tahun tidak ada etikat tidak baik. ada etika baik sama sekali. Katanya ya jual rumah, tapi rumah itu dijual sama dibangkan, tapi sampai sekarang sudah 8 kali janji. Tidak ada hasilnya. Kalau seandainya ini nanti dari Satreskrim Polres Jombang masih santai-santai aja gitu, Bu ya. Apakah kembali laporan ke Polda Jatim? Artinya bukan laporan ke Propam, tapi laporan ke Direskrimum Reskrimum Polda Jatim. Iya Pak, saya ini kan orang awam ya Pak. Ya. Makanya saya minta Budian untuk membantu kuasa hukum itu. Nanti kelanjutannya juga Budian yang menolong. Kalau saya ya tetap sampai tuntas Pak. Jadi kalau Polres Jombang lemot itu ya, Ibu nanti akan langsung lapor ke Reskrimum betul, Polda Jatim ya? Iya. Karena sudah terlalu lama menanti, tapi dan dia juga kemarin itu tidak ada kelanjutannya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Tadi kliennya dipanggil di Propam Polres Jombang ya? Iya. Kaitannya kasus? Laporan pelanggaran kode etik yang saya laporkan per tanggal 6 September. Ke Polda ya? Ke Polda. Kenapa laporannya ke Polda bukan Propam Polres Jombang langsung? Karena sebelumnya kita udah melaporkan, cuma karena udah pernah dimediasi dengan Reskrim, sehingga kita mengabaikan laporan kita yang pertama. Nah ini laporan pelanggaran kode etik ke Polda itu sebenarnya tindak lanjut dari SP3 yang dilakukan oleh Reskrim terhadap pengaduan kami atas perkara klien kami, laporan penipuan dan penggelapan. Terus hasilnya gimana tadi Mbak? Kalau tadi saya mendampingi klien ya, karena dia dipanggil dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saya. Kalau saya sudah dipanggil minggu sebelumnya. Jadi klien saya tadi itu untuk menguatkan bahwa pengaduan saya ke Propam itu memang benar dialami juga oleh klien kami gitu. Berapa jam tadi diperiksa di Propam Polres Jombang? Kurang lebih 2,5 jam. Berapa pertanyaan kalau boleh tahu? 12. Kemudian apa yang disampaikan atau respon dari perwakilan Propam Polres Jombang ini? Pertanyaannya hampir sama dengan yang disampaikan ke saya. Jadi jawaban keterangan saya dengan keterangan klien itu tidak jauh beda, karena yang kita alami itu sama ya. Mulai dari peristiwa pelaporan di SPKT, pemeriksaan di Reskrim. Nah itu kan laporan pelanggaran kode etiknya kan berkaitan dengan itu, dengan sikap dan attitude-nya penyidik terhadap kami gitu loh. Dari kejadian itu kira-kira akan dibantu untuk follow up penanganan di Satreskrim enggak? Nah ini yang saya mungkin jadi pertanyaan juga ya, karena kalau yang sebelum ke Propam Polda itu kami sebenarnya sudah mengirim surat secara langsung kepada Kapolres berkaitan dengan permohonan kami agar laporan kami diproses ulang secara profesional dengan penyidik yang berbeda. Itu 1 hari sebelum kita laporan ke Polda, dan itu kan karena nggak ada respon sehingga kita langsung laporan ke Propam Polda gitu loh. Sampai hari ini surat saya ke Kapolres itu tidak ada respon sama sekali. Terus yang mau dilakukan apa ini? Ya nanti sambil kita menunggu tindak lanjut yang dari Propam, mungkin nanti kita mau laporan ke Kompolnas segala upayalah kita lakukan supaya ini tidak ada sikap pembiaran lah, khususnya dari Kapolresnya langsung. Kemarin korban dengan pelaku yang sama itu ada yang laporan lagi kan Mbak? Ada yang laporan dan saya dampingi, karena ketika mereka tidak didampingi tidak direspon. Penyidiknya sama atau berbeda dengan yang belum masuk sidik ini, sebenarnya belum masuk pemeriksaan, kita masih dumas di depan. Itu sudah responnya sama dengan yang saya dampingi Bu Nur klien pertama itu, diarahkan ke Perdata dan kita diarahkan ke Dumas juga. Makanya saya bilang saya nggak mau, kalau misalnya mau diarahkan ke situ silahkan ambil tindakan sendiri, petugas yang melayani waktu itu. Iya,
dengan kejadian ini kira-kira kecewa nggak dengan pelayanan Polres Jombang? Sangat kecewa karena ada sikap berulang gitu loh. Ini seharusnya kan perkara kami yang pertama tuh jadi pembelajaran gitu loh. Kenapa diulang lagi dengan pelapor yang sama, terlapor yang sama, dengan indikasi tindak pidana yang sama juga gitu loh. Padahal yang melapor korban ini ya? Iya, yang melapor korban, tapi sikap pelayanannya sama gitu loh. Makanya seolah-olah membentengi nggak usah laporan di sini gitu ya? nah begitu. Terus mau lapor kemana masyarakat Iya. gitu loh. Sepertinya ada kesan melindungi terlapor kan malah. Kayaknya bakal jadi pengacaranya ini pelaku nih gitu loh. Terus ada upaya ke Polda lagi nggak ini? Misalnya Pasti. Reskrimum Polda misalnya? Pasti, karena klien kami hanya berharap supaya kerugian yang dia derita itu kembali gitu loh ya, dengan Ya. nominal sekian. Biasanya kalau lapor ke Polda juga nanti sesuai lokus kan akan dilempar ke Polres Jombang lagi. Betul. Ya, Tapi mintanya penyidik berbeda ya? iya, minta penyidik yang berbeda dan lebih profesional. Cuma itu aja. Kita kan gimana ya? Padahal penyidiknya banyak ya? Penyidiknya banyak, Iya. kenapa hanya itu aja gitu loh maksudnya. Ya. Terus harapannya apa nih selaku lawyer dari orang-orang yang tertipu ratusan juta dan itu duit umat loh itu? Benar, Pak. Gimana ini Mbak Dian? Kami berharapnya kita sama-sama aparat penegak hukum ya, polisi dan pengacara bersinergi. Ayolah kita sama-sama bersikap empatinya itu kepada masyarakat yang sekarang krisis kepercayaan lah kepada polisi ini. Sebenarnya kita krisis kepercayaan, tapi kita tetaplah mengadu ke mereka gitu loh. Kalau tetap seperti itu, terus bagaimana? Masyarakat harus menyikapi, meminta keadilan itu kepada siapa gitu loh. Jadi kita berharapnya ayolah aparat penegak hukum tingkatkan kinerjanya supaya institusi ini tetap menjadi panutan buat masyarakat gitu. Empatinya kurang ya? Iya, kurang saya rasa. Oke, terima kasih. Oke. Sama-sama.